Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 140. Pada kesempatan kali ini bahasan kita langsung kepada ayat 142. Karena ayat 141 tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, dan seterusnya itu sudah kita bahas ketika membahas ayat 134 dari surat Al-Baqarah, yaitu pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 142, tepatnya juz kedua. Alhamdulillah pertemuan kajian kita sudah sampai pertemuan ke-100. Artinya sudah hampir jalan 3 tahun, alhamdulillah. Kita tetap istiqomah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 142, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ayat ini masih ada kelanjutan dari ayat sebelumnya. Allah memulai dengan huruf sa. Sayaqul. Dalam bahasa Arab, huruf sa ini namanya harfu istiqbal. Harfu istiqbal itu artinya huruf yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya akan. Berarti belum terjadi. Ketika Allah turunkan, ini belum terjadi dan pasti terjadi. Belum terjadi ketika ayat ini turun, tetapi pasti terjadi setelahnya. Berarti Allah memprediksikan kejadian ini pasti akan muncul. Tapi sa ini tidak mengubah huruf berikutnya. Kalau kemasukan an baru yaqula. Tapi sin di sini tidak mengubah posisi dari kata kerja berikutnya, tetapi hanya menjelaskan sesuatu akan terjadi. Apa sayaqulu? Yaqulu itu artinya berkata. Qala yaqulu qawlan. Orangnya qail, yang berkata disebut dengan qail. Kalau banyak qailun. Kelak akan berkata. Kalau diartikan bahasa Indonesianya begitu. Kelak akan berkata. Siapa? As-sufaha'u. Yaitu orang-orang yang sufaha. Kata as-sufaha ini adalah jamak dari kata safihun. Kata safihun itu artinya bodoh. Jamaknya sufaha'u. Nanti kita akan jelaskan. Kita mulai dulu dari kalimat pertama. Sayaqul. Di sini dalam kitab-kitab tafsir hampir semuanya memiliki pemahaman yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ayat ini merupakan ikhbar minallah.
pemberitahuan dari Allah kepada Muhammad. Ya Muhammad, ketahuilah. Apa? Sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Maka ayat ini sebagai bukti kenabian bahwa ini adalah bukan ucapan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setelah Allah mengatakan ayat ini, maka nanti terjadi kontroversi, perdebatan. Dan itu sudah diprediksi oleh Allah, perdebatan akan terjadi. Engkau ya Muhammad jangan panik. Tuh maksudnya apa? Jangan panik, nanti akan muncul perdebatan kontroversi di antara masyarakat terkait dengan apa yang terjadi. Pertanyaannya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tahwilul kiblah. Peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Ka'bah. Yang ini nanti akan muncul kontroversi di kalangan masyarakat saat itu. Baik masyarakat non-muslim maupun muslim. Kalau muslim no problem. Tapi masyarakat non-muslim, yaitu minal yahud, musyrik, dan lain sebagainya akan terjadi perdebatan. As-sufaha itu adalah jamak dari kata safihun. Dalam bahasa Arab, kata yang menunjuk kepada makna bodoh itu ada banyak disebutkan. Salah satunya adalah jahil. Makanya kalau ada orang bilang ente jahil, jahil itu bukan artinya suka ganggu orang, bukan. Kita kan sering salah mengartikan bahasa Arab. Jahil ente. Kalau jahil artinya apa, Pak? Usil. Padahal dalam bahasa Arab kata jahil itu artinya bodoh. Bukan usil. Itulah orang Indonesia suka menggunakan istilah bahasa Arab, tapi maknanya nggak sama dengan yang dipahami orang Arab. Mahram, muhrim, kita bilangnya muhrim. Padahal yang benar mahram. Perempuan yang dilarang untuk dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya alladzi ahrama, orang yang ihram. Itu muhrim. Jauh nggak bedanya, Pak? Jauh. Kita bilang bukan muhrim aneh tuh. Keliru, artinya bukan mahram ana. Itu baru benar. Tapi kalau bukan muhrim ana, bukan orang yang ihram tuh, nah kan lain kan, beda. Nah itu bahasa Indonesia seringkali salah mengutip dan menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Tetapi kalau sudah diakomodir oleh kamus, ya udah itu yang benar. Kalau kamus mengatakan muhrim itu adalah perempuan yang dilarang dinikahi, udah itu yang benar. Karena udah kesepakatan dari orang-orang Indonesia terkait dengan bahasa Indonesia. Antara kata safihun jamaknya sufaha dengan jahilun jamaknya juhala itu artinya beda. Kalau jahil itu artinya orang yang tidak tahu dan orang itu memang nggak ada ilmu, nggak ada informasi, maka disebut jahil. Dia nggak ngerti. Tiba-tiba dia jalan, itu dilarang di sana, dia nggak tahu itu dilarang, dia terobos. Namanya apa tuh? Jahil. Beda kalau ada orang udah tahu itu dilarang, nih dilarang, dia tahu itu dilarang, dia terobos, namanya safih. Bisa paham nggak, Pak? Ini ada tulisan dilarang masuk, lagi ada pengecoran semen, dia masuk, Pak. Pengecorannya itu langsung dia antem dengan motornya, itu namanya safihun. Tapi kalau dia nggak lihat itu larangan, lalu dia masuk, namanya apa tuh? Jahil. Artinya orang yang tidak tahu karena kurangnya ilmu dan pengetahuan disebut jahil. Tapi kalau orang bodoh dalam bertindak atau tidak bijak, meskipun ia punya ilmu pengetahuan, itu disebut safih. Artinya apa? Dia berilmu, tapi ilmunya nggak dijalankan. Tetap aja pikirannya tidak rasional. Dulu ada orang gelarnya profesor doktor, Pak. Tapi masih percaya dengan klinik. Masih percaya dengan dukun. Pergi untuk mencari atau mendapatkan supaya dipilih jadi anggota DPR. Ini gelarnya doktor, Pak.
Kalau dokter kan ilmunya tinggi nggak Pak? Udah ST itu. S1, S2, S3, ST kan? S3. Artinya apa? Secara keilmuan dia tahu. Tapi dia masih pergi ke Gunung Kawi. Untuk apa? Supaya dia dipilih jadi camat. Dipilih jadi bupati. Dipilih jadi wali kota atau gubernur. Atau bahkan presiden. Datang untuk meminta kepada dukun supaya dia dipilih. Ada yang begitu, Pak? Banyak. Mudah-mudahan yang ngomong enggak yang begitu, Pak ya. Saya khawatir yang ngomong juga ke Gunung Kawi lagi. Repot juga ini. Nah, yang seperti itu namanya safihun. Bukan jahil. Kalau jahil memang dia nggak tahu, nggak ada ilmunya. Nah, kata ulama tafsir, sayaqulus sufaha, kelak akan berkata orang-orang bodoh. Siapa? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah yang pertama al-musyrikun. Orang musyrik. Kenapa orang musyrik dibilang bodoh? Bukan dia nggak punya ilmu, bukan dia nggak pintar, dia pintar. Orang-orang musyrik Mekah rata-rata itu adalah orang-orang bangsawan Quraisy. Ngerti baca, ngerti tentang ilmu, politik dan seterusnya dia paham. Tapi karena persoalan gengsi, dia tidak menggunakan akal. Maka kedatangan Rasulullah SAW, meskipun dia tahu itu benar, tetap dia tolak. Meskipun berhala itu buatan manusia, tetap dia sembah. Dia tahu itu buatan manusia. Dia tahu berhala tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, tapi tetap dia sembah. Itu namanya bodoh. Bodoh nggak Pak? Bodoh. Sesuatu yang dibuat sendiri, lalu disembah sendiri. Bodoh nggak tuh? Bodoh tuh. Nah, yang pertama kata ulama tafsir yang dimaksud dengan as-sufaha musyrik. Musyrik mana? Musyrikul Arab. Adalah orang-orang musyrik Arab. Itu yang pertama. Pendapat berikutnya ada yang mengatakan ahbarul Yahud. Siapa ahbarul Yahud? Pendeta orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disebut bodoh? Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi, disebutkan dalam kitab-kitab Taurat mereka, dan mereka para pendetanya. Namanya ahbar, itu pendetanya. Dia tahu isi kandungan Taurat, dan dia tahu akan datang seorang Nabi, dan Muhammad adalah yang terakhir, dia tahu. Tapi dia tolak kebenarannya, dan dia tidak mau mengakuinya. Maka yang seperti itu disebut dengan bodoh. Dia tahu tapi tidak mau mengakui. Namanya apa tuh? Safih. Sama dengan orang, dia tahu kalau dirinya salah, dia dinasihatin nggak mau, Pak. Itu namanya apa tuh? Safihun. Dia tahu dia salah, dibilangin ente ini kalah. Oh, banyak alasannya dijelas. Banyak dia berkelit, macam-macam caranya berkelit. Keliru itu. Tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Yang ketiga, kata Mujahid, ulama dari golongan tabi'in mengatakan yang dimaksud adalah al-munafikun, orang munafik. Kenapa orang munafik disebut bodoh? Karena dia lebih mengutamakan dunia daripada iman. Padahal iman lebih mahal daripada dunia. Mereka tahu kebenaran Islam, tapi dia tolak dengan hatinya, tapi mulutnya mengatakan beriman. Mulutnya bilang beriman, tapi hatinya menolak. Itu namanya munafik i'tiqad. Yang bermasalah nanti yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu munafik i'tiqad. Fid darkil asfali minan nar. Di dasar neraka yang paling dalam itu munafik i'tiqad, Pak. Sementara munafik yang tandanya 3 itu kalau ngomong bohong terus, kalau diberikan amanah dia khianat, apalagi salah satunya. Hah? Kalau dia berjanji dia nggak tepati. Itu munafik, bukan munafik i'tiqad, namanya munafik amali. Maka yang seperti itu harus taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah karena termasuk dosanya dosa besar. Minal kabair. Dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keseluruhan ini bisa disimpulkan yang dimaksud oleh Allah bukan orang nggak punya ilmu, ada ilmunya, tetapi dia tidak gunakan akalnya
untuk memahami kebenaran. Kata Allah, orang-orang yang bodoh minan nas, dari golongan manusia itu, baik dia orang musyrik, baik dia orang munafik atau orang-orang pendeta Yahudi, kelak mereka akan mengatakan, ketika peristiwa terjadi, yaitu peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Apa yang dia bilang? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ma, huruf istifham, apa? Wallahum, yang membuat mereka berpaling. Berpaling dari mana? An qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap ke situ pada saat ibadah. Maksudnya apa? Ke Baitul Maqdis. Berarti kiblat pertama umat Islam kemana, Pak? Pada saat sholat. Ke arah utara Yerusalem. Yaitu ke Baitul Maqdis. Ma wallaum, perkataan mereka itu bukan pertanyaan biasa, tapi mengejek. Bukan pertanyaan minta jawaban, tapi pertanyaan ini mengejek Rasulullah dan umat Islam. Kenapa ente itu nggak konsisten? Kok berubah-ubah? Gitu maksudnya. Awalnya ente ini, kata orang-orang Yahudi ini, berkiblat ke Baitul Maqdis, mereka senang. Karena Baitul Maqdis kiblat mereka. Mereka senang. Tapi Rasulullah nggak suka, nggak senang. Makanya Rasulullah setiap sholat, dia minta sama Allah. Ya Allah, palingkan arah kiblat ke Ka'bah. Yang nanti Allah kabulkan arah kiblat ke Ka'bah. Nah, pada saat ketika terjadi peralihan kiblat, orang-orang Yahudi menyindir. Apa? Dia meragukan, dia mengejek, mempertanyakan keputusan Nabi, kenapa mereka ubah kiblatnya. Seakan-akan Islam itu agamanya plan-plan. Nggak konsisten. Terbolak-balik tuh. Nah, kalau agama itu plan-plan, buat apa dijadikan agama tuh, kata mereka itu. Nah, sekaligus perkataan orang-orang pendeta Yahudi kepada Rasulullah, ma wallahum, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat sebelumnya, itu terkait dengan penolakan mereka terhadap keputusan Nabi. Tapi dengan bahasa seperti itu. Kalau bahasa kita, kenapa harus berubah kiblatnya? Padahal kiblatnya udah benar. Tuh, maksudnya gitu. Berarti penolakan tuh. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ingin umat Islam ngikut mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan pernah senang tuh orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut tradisi agama mereka. Nah, salah satunya mereka senang kalau mereka itu kiblat kita umat Islam sama dengan kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Maka ketika terjadi peralihan, muncullah perkataan itu sekaligus menolak keputusan Rasulullah SAW, seakan-akan Rasulullah ini dianggap plan-plan. Lalu kemudian, kalau kita lihat misalnya, terkait dengan peristiwa peralihan atau perubahan kiblat, itu terjadi tahun kedua Hijriah. Berarti 2 tahun setelah hijrah Nabi. Nabi tinggal di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Setelah Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat hijrah, mereka pun hijrah. 2 tahun setelah hijrah mereka, baru dibangun fondasi umat Islam di Madinah. Terjadilah yang disebut dengan tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Dan perubahan kiblat ini terjadi tiba-tiba. Bukan berarti langsung Allah kasih kepada Rasulullah perubahan kiblat itu, tapi Rasul itu udah rindu. Rindunya apa? Rindunya kalau seandainya kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, jangan ke Baitul Maqdis. Rindu dia. Dan Allah tahu kalau Rasulullah ingin terjadi perpindahan. Maka pada saat ketika Rasulullah SAW
di Masjid Bani Salama, sholat zuhur, menurut satu riwayat sholat asar. Tiba-tiba pada saat ketika sholat di Masjid Bani Salama di Madinah, turun tuh ayat Al-Baqarah 144. Ini Al-Baqarah 142. Tapi Al-Baqarah 144 menyuruh Rasulullah memalingkan dan mengubah kiblatnya langsung ke arah Ka'bah. Pada saat yang sama Rasul lagi sholat. Dia putar 180 derajat menghadap Ka'bah. Maka Masjid Bani Salama disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Masih ada nggak tuh masjidnya? Masih ada nggak Pak? Masih Pak. Masjid dua kiblat di kota Madinah atau di wilayah Madinah. Nah, para sahabat pun ikut mengikuti Rasulullah. Terjadi perputaran 180 derajat. 180 derajat. Nah, sejak saat itulah maka Ka'bah di Masjidil Haram menjadi kiblat tetap umat Islam sampai akhir zaman. Yang ini memunculkan tadi perdebatan. Allah sudah bilang kepada Rasul, jangan panik, nanti akan muncul perkataan begini nih. Jadi Allah sudah beritahu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus berubah? Apakah Allah tidak konsisten dalam menetapkan hukum? Yang pertama disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian diubah ke Ka'bah. Seakan-akan menggambarkan bahwa Allah nggak konsisten nih dalam menetapkan hukum. Bukan berarti Allah tidak konsisten. Ada yang disebut dengan penghapusan hukum. Namanya nasakh. Dalam ilmu Quran, dalam ulumul Quran itu ada satu ilmu namanya nasi mansukh. Nasi mansukh itu ada ayat yang dihapus hukumnya digantikan dengan hukum yang baru. Nah, ayat ini adalah yang pertama kali terjadi penghapusan hukum. Bukan ayatnya dihapus, tapi hukumnya dihapus. Hukum pertama, kalau kita sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Lalu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kemana? Kiblat. Berarti kiblat menghadap Baitul Maqdis dinasakh, dihapus dengan hukum yang kedua, yaitu menghadap kepada Ka'bah. Allah nggak jelasin, alasannya nggak jelasin. Tapi yang menjadi persoalan adalah Allah ingin menguji ente beriman nggak, ikut nggak dengan Rasulullah. Intinya itu. Maka kalau kita lihat pada dasarnya bagi Allah itu terserah Allah. Allah mau ngatur ke urusan dia. Mau dia atur kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, urusan Allah. Mau dipindahin ke Ka'bah juga urusan Allah. Dan manusia nggak bisa ada ruang untuk mengintervensi keputusan Allah. Kita ini cuma apa? Apa kok? Menaati apa yang diperintahkan Allah. Itulah yang disebut orang yang muslim. Menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan bahwa hukum Islam itu dinamis, Pak. Enggak berpijak pada satu keadaan. Dia bisa berubah. Nah, karena dia bisa berubah, ente jangan terlalu letterlek dalam memegang hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam itu bisa berubah. Sedangkan dengan perubahan zaman. Perubahan masa, perubahan keadaan, perubahan tempat. Imam Syafi'i, Pak. Imam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ketika beliau hidup di kota Mesir dan di kota Irak. Dalam satu kasus yang sama, pendapatnya dua beda. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kenapa pendapat saya di Irak beda dengan di Mesir, Mesir beda dengan di Irak? Karena kondisi Irak, Mesir itu nggak sama. Irak itu seperti Jakarta. Mesir itu seperti Bogor. Bogor dengan Jakarta, mana yang lebih kompleks hidupnya, Pak? Jakarta. Maka hukumnya berubah. Karena keadaannya membuat berubah.
Salah satu contoh yang paling gampang untuk menjelaskan hukum Islam itu adalah lentur, fleksibel, bisa berubah. Kasus COVID aja. COVID-19. Bapak pernah dengar kan fatwa, keputusan Majelis Ulama dan keputusan fatwa ulama-ulama dunia mengatakan harus ada distansiasi. Apa distansiasi itu? Penjarakan. Sholat jaraknya harus berapa meter? 1 meter. Padahal kita kalau dalam keadaan normal, kalau ada orang yang sholat 1 meter, 1 meter, kita bilang apa Pak? Lagi normal nih. Inti sholatnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Apa dia bilang? Hah? Ditarik gitu. Oh coba rapetin. Makanya para imam itu selalu mengatakan isdau wa'tadilu. Aqimu sufufakum wa tarasu wasuddul halal. Maksudnya apa? Rapatkan, kalau ada celah-celah halal, suddu. Rapatin, diisi. Enggak boleh ada renggang. Nah, ketika COVID-19 datang, terjadi perubahan. Yang dulu sholatnya kita rapat, akhirnya berubah jadi 1 meter. Kalau ada orang yang melanggar, dihukum tuh. Dulu kita setiap tahun pergi haji. Pada tahun 2020 sampai 2021, haji ditunda. Bukan berarti tidak melaksanakan hukum haji, tapi syarat untuk pelaksanaan haji tidak terpenuhi. Kenapa? Tidak ada keamanan. Apa keamanannya? Kalau terjadi pembauran, maka itu bisa menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Berubah nggak hukum, Pak? Berubah nggak? Berubah. Maka kalau kita jadi umat Islam, jangan terlalu terpaku pada satu hukum. Karena terpaku pada satu hukum, yang lainnya ente salahin. Maka harus toleran. Harus saling menghargai perbedaan pendapat. Itulah Muslim. Jangan misalnya yang kunut, ngomelin yang tidak kunut. Yang tidak kunut, ngomelin yang kunut. Bid'ah lah macam-macam. Ilmunya baru sejengkal aja udah sok tahu tuh. Masing-masing punya dalil. Imam Syafi'i pakai kunut, kita ikut mazhabnya. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal nggak pakai kunut, mereka ikut, silakan. Jangan saling menyalahi. Yang perlu kita salahin yang nggak sholat. Kalau nggak sholat tuh kita salahin tuh. Yang nggak kunut disalahin, yang kunut disalahin lagi. Nah, tapi sekarang udah nggak terjadi perdebatan itu. Kenapa? Karena pola pikir kita semakin dewasa. Dulu Pak, sampai di Madura itu, di Madura Pak, tahu Madura kan? Di Madura itu mereka agamanya NU Pak, bukan Islam, NU. Makanya kalau orang Muhammad dibilang bukan Islam tuh. Kenapa? Karena yang dianggap Islam cuma NU doang tuh. Dulu sampai seperti itu. Nah, tapi sekarang udah nggak terjadi lagi. Yang seperti itu harus dibongkar. Lalu Allah bantah. Ketika pertanyaan itu disebutkan, ma wallahum, apa yang membuat mereka berpaling an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat sebelumnya. Apa? Allah bantah. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib. Soal timur, soal barat itu milik Allah. Allah mau arahkan ke timur ke, mau arahkan ke barat, arahkan ke utara, selatan, ente apa pedulimu? Itu maksudnya. Yang punya siapa? Allah. Allah mau arahkan ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, itu urusan Allah, bukan urusan ente. Ente ku macam-macam aja ngomong tuh. Allah bantah. Maksudnya apa? Allah itu ada di semua arah. Allah berada di semua arah. Dan semua arah milik Allah. Makanya disebutkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Artinya apa? Allah ada di mana-mana. Yang kedua, bukan Ka'bah atau Baitul Maqdis yang memiliki kekhususan secara hakikat, bukan. Allah yang memberikan kesakralan terhadap Ka'bah dan Baitul Maqdis, dan kita disuruh menyucikan itu. Jadi bukan Ka'bah dan Baitul Maqdisnya yang suci, tapi Allah membuat dia suci, sehingga kita disuruh menyucikan.
Kalau kita disuruh menyucikan, berarti kita bukan menyucikan ainul Ka'bahnya, tapi menyucikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena maksudnya tahu nggak? Paham nggak, Pak? Paham nggak? Jadi bukan Ka'bahnya, bukan Baitul Maqdisnya, karena Allah perintahkannya itu. Saya berikan contoh supaya gampang dipahami ini. Bapak kenal Umar bin Khattab? Hah? Kenal atau tahu? Tahu. Kenal, nggak pernah ketemu kan? Umar bin Khattab itu pada saat mencium Hajarul Aswad, dia bilang, kau ini cuma batu. Kalau bukan karena Rasulullah mencium kau, saya nggak akan cium kau. Pernah dengar perkataan itu? Kenapa? Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu mematuhi Rasulullah, maka perintahnya dilaksanakan. Bukan karena Hajarul Aswadnya, tapi karena perintah Rasulullah. Sama, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena Allah perintahkan kita untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya kita jadi fokusnya. Ngerti maksudnya? Tapi karena perintah Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taatnya. Ente taat nggak? Sama ketika menguji Nabi Ibrahim yang diuji, ente bilang cinta ya Ibrahim. Ente taat nggak kalau diperintahin? Ternyata Nabi Ibrahim taat. Kasih reward, Allah kasih reward. Allah kasih hadiah. Hadiahnya bukan main-main. Hadiah yang pertama adalah Khalilullah. Dikasih Allah. Hadiah kedua, keturunannya dari Ismail dan Ishak, semuanya nabi. Sebagian besar adalah para nabi. Sampai yang terakhir penutup para nabi, keturunan Nabi Ibrahim bukan? Ismail. Kemudian Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim bukan? Nabi Ibrahim. Itu hadiah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia membuktikan kecintaannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelempar jumroh. Kalau ngelempar jumroh kita lihat, itu kan seperti main-main, Pak. Bapak haji nih, pernah haji kan? Pernah ngelontar jumroh nggak? Kan kayak main-main tuh. Betul nggak, Pak? Ngelempar sana, ngelempar setan katanya. Ngelempar setan. Ada cerita, Pak. Batu itu, ada seorang semangat ngelempar jumroh. Lempar dia dengan keras. Kenapa? Karena yang dipikir setan yang dilempar. Yang suka godain dilempar. Pas dia lempar tuh batu itu, kembali lagi ke dia, Pak. Apa bahasanya sih? Mental ke dia lagi. Untungnya nggak kena. Pas dia lihat, Pak, dilihat ada tulisan. Sesama setan jangan saling melempar katanya. Sesama setan. Mungkin waktu di Indonesia di setan tuh. Suka korupsi itu kan setan itu. Sesama setan jangan saling jangan saling melempar. Coba kalau kita lihat orang ngelontar jumroh, itu kan seperti anak-anak main-main pang, jumpang kan. Kenapa kita lakukan, Pak? Kenapa? Karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Udah ikutin aja, enggak usah tanya gimana kayak anak-anak kita ini. Jangan tanya itu. Kenapa? Yang dibutuhkan adalah Anda menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah suruh menghadap Baitul Maqdis, ikut Baitul Maqdis. Kalau Allah pindahkan ke Ka'bah, ikut ke Ka'bah. Gitu aja, enggak usah ditanya. Kenapa kayak Allah pindah? Bukan urusan ente, ini urusan anak. Bahasanya begitu. Artinya apa? Mau diuji iman ente kuat enggak? Kalau dipindahin berubah enggak? Ternyata umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah umat yang taat kepada Rasulullah SAW. Itu jawaban langsung menohokul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Maka ini menegaskan bahwa kesucian tempat itu bukan dari zat tempat itu. Tapi kesucian tempat itu adalah karena perintah Allah. Kenapa Ka'bah mulia? Karena diperintahkan. Kenapa Baitul Maqdis mulia? Karena diperintahkan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada safar kecuali ke berapa? Ketiga masjid. Apa? Yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka muncullah umroh menawarkan paket sampai ke Masjidil Aqsa karena hadis tadi itu. Sehingga ketiga tempat ini dimuliakan,
Bukan karena tempatnya yang mulia. Allah perintahkan dia menjadi mulia. Bisa dipahami Pak ya? Makanya kita nggak boleh mensakralkan tempat Pak. Ini keramat nih kuburan. Jangan Pak. Nggak ada yang namanya keramat kuburan. Yang keramat itu orang tua kita. Kalau ente mau minta sama orang tua. Doa. Bukan minta sama yang sudah meninggal. Orang yang meninggal aja butuh doa kita. Masa kita minta saya meninggal? Yang udah meninggal aja butuh doa kita. Apa doa kita? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kenapa? Orang-orang yang ada di alam barzah itu, mereka nggak bisa lagi beramal. Tapi yang mereka bisa lakukan adalah mereka menunggu kiriman dari orang yang masih hidup. Kalau dia pintar sebelum dia meninggal, dia harus punya sesuatu yang bisa mengalir sampai dia meninggal. Sampai akhir zaman hari kiamat. Apa? Disebutkan. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal, terputus semuanya. Kecuali 3. Yang 3 itu Pak yang Bapak cari sekarang. Apa? Yang pertama apa? Ilmun yuntafau bi. Ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmu ente bermanfaat, ente belajar dong. Ada pengajian di mana-mana ikut. Diamalin, diajarin ke keluarga. Itu bermanfaat. Atau membuat tradisi yang bagus sehingga orang ikuti yang bagus. Ketika orang ikuti terus-menerus, maka itu memberi manfaat. Misalnya kita cuma bisa Al-Fatihah. Ajari ke anak kita bisa baca, kita dapat pahala terus tuh. Setiap satu huruf yang dibaca oleh anak kita dengan membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan, maka pahalanya terus-menerus mengalir. Ilmu yang kedua apa? Apa? Sedekah jariyah. Itu yang kita lakukan sebelum meninggal. Perbanyak wakaf. Supaya pahala terus-menerus mengalir. Yang ketiga, anak yang kita miliki, jadikan anak soleh. Anak soleh maksudnya apa? Anak yang bakti sama orang tuanya, yang kalau kita meninggal, dia doain kita, dia sedekah atas nama kita. Makanya punya anak, panjang dibiarin, dididik. Supaya anak itu bisa bermanfaat bagi yang meninggal nanti orang tuanya. Dibiarin, kesana kemari nakal dia. Kalau anak itu nakal Pak, orang tuanya menderita di alam kuburnya. Bahkan pernah di dalam satu riwayat diceritakan, setiap amalan dari orang yang masih hidup itu akan diperlihatkan kepada yang sudah meninggal dari keluarganya. Kalau ternyata amalan dari anak-anaknya, keluarganya itu bagus, istabsyaru bih. Senang tuh yang meninggal. Tapi kalau seandainya amalannya buruk, apa dibilang? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai kau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau berikan hidayah pada kami. Yang udah meninggal doain Pak. Kenapa? Dia nggak mau anak turunannya itu adalah anak-anak yang tidak bisa memberikan manfaat buat orang tuanya. Maka waladin saliyat ulahu dari sekarang dibentuk. Itu yang memberikan manfaat. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, yang kalimat ini luar biasa indah, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk hidayah man yasha'u, orang yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Yang punya otoritas menunjukkan orang kepada Islam cuma Allah, kita nggak bisa. Nabi aja nggak bisa. Nabi aja nggak bisa membuat orang itu dapatkan petunjuk. Nabi hanya nyampain. Sama dengan para ustadz, para guru hanya membilangi, memberitahu. Ini loh ajarannya yang benar. Ini loh fikihnya. Soal ente ikut tidak ikut, itu urusan ente dan Allah. Maka yang punya otoritas penuh memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang diberikan petunjuk, maka orang itu orang yang diberikan kebaikan. Saya berikan contoh. Umar bin Khattab, ceritanya masih Umar nih. Umar bin Khattab kan kita tahu, orang yang sangat keras memusuhi Islam. Wah, kalau didengar kata Islam, udah mendidih tuh darahnya tuh. Marah dia, kesal dengan Islam. Kan ada juga orang-orang yang mu'alaf dulunya benci sama Islam kan? Di Belanda itu ada satu tokoh politik, dia mengusung partai yang benci sama Islam.
untuk supaya menghancurkan Islam, dia pelajari Islam, Pak. Masuk Islam. Lucu kan? Dia pelajari Islam, dia pelajari Quran, dicari kelemahan-kelemahannya. Ternyata dia malah masuk Islam. Itu di Belanda, saya lupa namanya itu. Sekarang udah jadi seorang muslim dan dakwah kemana-mana. Umar bin Khattab keras. Bukan cuma musuh Islam, bahkan Nabi aja mau dibunuh. Tapi kemudian Allah menunjukkan. Karena saat itu kan Nabi Muhammad pernah berdoa. Apa doanya? Ya Allah, perkuat Islam dengan salah satu dari dua umat. Ya Allah, maqawil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua umat. Berarti saat itu ada dua Umar yang dua-duanya sengit mengusuh Islam. Akhirnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yahdi mayyasa adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi dipilihnya dia melalui caranya Allah. Apa caranya? Tiba-tiba dia dengar bacaan Quran. Surat Toha yang suratnya indah dibaca oleh adiknya Fatimah. Tersentuh hatinya. Jadi orang untuk masuk Islam itu biasanya tersentuh dulu. Setelah tersentuh, dia menerima. Setelah dia menerima, masuk Islam, lalu kemudian dia mengamalkan Islam. Maka Umar bin Khattab setelah Islam lebih hebat dari kita-kita semua, Pak. Kenapa? Karena dia bukan cuma menerima Islam, tapi dia dipengaruhi oleh Islam dan semua karakternya menjadi seorang Muslim. Bapak pernah dengar Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier. Siapa Deddy Corbuzier? Kepalanya botak kan? Yang kita tahu cuma kepalanya botak doang. Deddy Corbuzier ini kan influencer ya. Influencer itu artinya apa sih? Apa Pak Mi? Pusing juga nyari bahasa Indonesia. Influencer itu artinya yang memberikan pengaruh. Kenapa? Karena followersnya banyak nih. Kalau pengikutnya banyak, biasanya dia dipakai untuk mempengaruhi. Biasanya produk barang dan sebagainya itu influencer. Bayarnya mahal Pak. Nah dia ini kan dulu bukan Muslim. Bukan Muslim. Dia juga seorang presenter, seorang YouTuber kan mentalis tuh. Sebelum masuk Islam, dia sering melakukan diskusi tentang Islam. Teman-temannya banyak orang Islam, 90%. Kata dia, 90% teman saya orang Islam dan semuanya baik. Nggak ada yang tidak baik. Karena dia berinteraksi dengan, nah dari persoalan diskusi tentang Islam, sampai berinteraksi dengan orang Islam, tersentuh hatinya. Itu namanya proses. Ketika tersentuh hatinya, lalu dia menerima tentang kebenaran Islam. Ketika menerima kebenaran Islam, lalu dia kemudian mengucapkan syahadat masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia diperdebat terkait dengan masuk Islamnya, dia menjelaskan dengan baik, Pak. Jadi orang yang masuk Islam biasanya orang-orang cerdas. Kalau orang yang keluar dari Islam biasanya orang-orang yang tidak cerdas. Coba lihat saja. Orang-orang yang cerdas yang masuk Islam, kenapa? Mereka masuk Islam biasanya melalui proses diskusi, melakukan perjalanan-perjalanan, dia merasa tidak nyaman dengan agamanya, lalu kemudian memilih Islam, ditemukan kebenaran dalam Islam. Tapi semua itu yahdi may yasha. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki otoritas dalam hidayah, maka kita selalu minta petunjuk sama Allah. Apa petunjuknya? Bapak sholat 5 waktu berapa rakaat? Berapa rakaat? Itu yang wajib ya. Yang sunnahnya banyak nggak? Sholat qobliyah, ba'diyah. Apa di dalam sholat itu kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Allah suruh ente minta sama Allah supaya jangan dipalingkan dari jalan yang lurus, jangan dipalingkan ke jalan yang bengkok, minta sama Allah. Tapi ingat, permintaan kita sama Allah harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Supaya ente dapat jalan yang lurus, ente ikut ngaji, ngerti dong mana jalan lurus itu. Pengajian-pengajian dihadiri. Kenapa? Di situ dijelaskan tentang aturan-aturan. Bagaimana membersihkan hati, bagaimana menjalankan perintah Allah. Itu dilaksanakan di mana? Di majelis ilmu. Kalau kita nggak pernah
menghadiri majelis ilmu nggak tahu tuh Shirathul Mustaqim. Bapak mau ke Kemandoran, belum pernah ke Kemandoran, tahu nggak? Nggak tahu Pak. Tapi kalau kita pernah ke Kemandoran, terus besok disuruh ke Kemandoran, tahu nggak? Tahu. Kenapa? Karena kita tahu jalannya. Kalau kita nggak tahu jalannya, nyasar ente. Kalau nyasar repot Pak. Tuh maksudnya itu, supaya kita tahu jalannya, kita harus mencari informasi tentang jalan itu supaya kita nggak nyasar. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sudah jam 7. Semoga dengan ayat Al-Quran ayat 142 ini kita bisa menjadi orang yang benar-benar menaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.